De Arabic loh, eksplisit loh ini. Mana eksplisit itu? nih. Loh, ini Aku bacanya nggak apa? ngerti yang namanya eksplisit. Apa ini? Ini apa bacaannya nih? Ahmad. Ahmad bahasa Ibraninya Ahmad. Kan yang disampaikan di situ kan Ahmad, gimana sih greeting? Ahmad Bahkan di ini sini namanya nggak- Nabi Muhammad. nggak berbicara Ahmad sama ini sekali esensinya. tentang Nah, Nabi Muhammad. waduh. Loh, kok nggak bicara Nabi saya? Nggak Ini ada loh di sini. yang bilang ini apa? The Arabic Hamida means praise and the name Muhammad. The name Muhammad comes from the root. Kok gitu sih? Kalian pun Gimana sih? ngemis-ngemis sekali untuk melengkapi isi Quran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Adalah orang-orang berilmu dan orang-orang berakhlak. Apalagi ketika ada pernyataan yang dianggap benar sama orang nggak pernah sekolah, bahasa Indonesia baku aja nggak paham, dikutip pula dari kitab yang salah. Mustahile itu benar. Maka untuk kita saat ini, kita tidak bicara kredibilitas dulu, karena tema kita bukan nabi. Kalau kita bicara nabi, maka kita bicara kapasitas pembicara, penyampai firman. Maka yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kitab karangan. Oke, saya akan tunjukkan kepada kalian definisi karangan dalam KBBI adalah apa. Ya, kita tunjukkan dalam KBBI apa sih definisi karangan. Ya, apa definisi karangan? Definisi karangan, teman-teman, ya, kalau kita lihat definisi karangan, mari kita lihat dulu definisi karangan. Mana ini ya, arti kata karangan. Kita ambil saja nih, mana nih karangan. Karang ya, mengarang nih ya. Karangan ini berasal dari kata karang, hasil mengarang cerita, buah pena, ciptaan, gubahan, cerita mengada-ada. Jadi
kalau ada sebuah kitab yang diklaim suci berasal dari karangan manusia, maka secara esensi dia tidak bisa dikatakan suci. Nah, ciri-ciri karangan ini seperti apa sih? Pertama, ciri-ciri karangan itu dimulai dengan kata-kata kira-kira. Jadi kalau ada kitab yang isinya kira-kira, maka fik itu bukan firman Tuhan. Gak mungkin Tuhan mengira-ngira, ya. Atau menurut anggapan, menurut pendapat, menurut kata si anu, maka itu tidak mungkin kitab suci. Oke, kita kasih contoh. Teman-teman, kita kasih contoh kitab karangan adalah seperti Kisah Para Rasul pasal 19 nomor 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ini diperkirakan ini. Ya, kira-kira. Kiranya, kira-kira Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira. Maka kata kira-kira ini muncul dari pernyataan manusia yang tidak mengetahui atau manusia yang pengetahuannya terbatas. Maka mustahil kata kira-kira ini mewakili firman Tuhan. Karena kalau Tuhan yang berkata, nggak mungkin pakai kira-kira. Nggak mungkin. Tidak mungkin pakai kira-kira. Kenapa? Masa Tuhan berkira-kira? Jadi Tuhan ragu dengan pernyataannya. Itu satu dulu ciri-ciri kitab karangan. Saya akan tunjukkan kepada Anda semua ciri-ciri kitab karangan itu. Pertama, ada diksi kira-kira. Ya, diksi diperkirakan, kira-kira, seolah-olah yang memberitakan ini tidak yakin dengan jumlah atau bentuk atau tempat, ya, dan mustahil ini dari Tuhan. Oke, yang pertama adanya kira-kira. Jadi kalau ada di kitab suci itu Tuhan mengatakan kira-kira atau pemberi informasinya kira-kira, ini kata kira-kira ini, ya, maka ini fik bukan firman Tuhan. Secara rasional tidak mungkin Tuhan itu memperkirakan. Yang namanya Tuhan itu memberikan kepastian, ya. Nah, yang kedua adalah adanya menurut anggapan orang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Lukas pasal 3 nomor 23. Ya, ini kita langsung kasih contoh teman-teman ya. Kita kasih contoh Lukas pasal 3 nomor 23 nih. Nih. Ini karangan orang ya, nih. Nah. Ini contohnya nih. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Sudah ada kira-kiranya, dan ini pun menurut anggapan orang. Dan masalah muncul di sini nanti. Apa masalahnya? Siapakah orang ini? Apakah orang yang menganggap ini anggapannya benar atau salah? Apakah orang yang menganggap ini orang yang kredibel, yang mengenal Yesus secara pribadi? Karena kalau dia tidak kenal Yesus, kok bisa dia memperkirakan? Kok bisa dia tahu gitu? Nah, jadi anggapan orang, ya, di sini adalah pendapat orang. Kita masukkan di sini pendapat pribadi. Pendapat pribadi. Ini mustahil firman Tuhan, ya. Yang ketiga adalah betul-betul eksplisit dikarang oleh orang. Contohnya yang mana? Contohnya Lukas, lagi-lagi Lukas contohnya ya. Yaitu di Lukas 1 ayat 1. Saya kasih teman-teman nanti beberapa contoh bukti kitab karangan itu seperti apa ciri-cirinya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Dan kalau kita lihat teman-teman di sini, ini contoh ini nih. Seperti yang disampaikan kepada oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Karena itu setelah aku menyelidiki. Nah, jadi ini hasil penyelidikan ya. Maka kita masukkan ke dalam ciri-ciri kitab karangan itu adalah hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan, ya, hasil penyelidikan. Dan materi ini insya Allah akan kita bukukan, akan kita dokumentasikan di mesia.org. Nah,
Yang selanjutnya adalah pertama adanya kata kira-kira, yang kedua adanya pendapat pribadi, yang ketiga adanya hasil penyelidikan, yang keempat adanya kontradiksi. Ya, adanya kontradiksi. Kontradiksi. Kemudian adanya yang kelima dongeng. Nah, ini dongeng ya. Nah, apakah kitabnya umat Kristen memuat dongeng? Bukan kata saya, tapi kata para skolar mereka. Maka kita tunjukkan bukti bahwa kitabnya umat Kristen ini melibatkan dongeng di dalam penyampaian dan pemaparannya. Itu kita bisa dapat dari pernyataan para skolar Kristen sendiri di dalam sebuah ayat 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Ini kita kasih contoh aja ya. Nah, ini kitab karangan ya. Contohnya ini. Nah, kalau kita lihat menurut tafsir ND dikatakan ternyata Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan Kristus. Nah, ini yang disebut dengan kitab karangan. Sebenarnya teman-teman, banyak ciri-ciri kitab karangan yang tidak layak dikatakan firman Tuhan dan suci yang bisa saya ungkap. Tapi untuk mengkerucutkan materi kali ini, kita ambil ciri-ciri kitab karangan yang tidak layak dianggap sebagai firman Tuhan. Ada 5. Sabar, terakhir. Saya ambil sub poin tema besarnya ini kitab karangan. Subtemanya 5. 1, adanya kata kira-kira, adanya kata-kata informasi yang tidak pasti, kira-kira, yang bukan datang dari Tuhan. Yang kedua, adanya pendapat pribadi. Ketiga, hasil penyelidikan yang tidak jelas sumbernya. Keempat, banyaknya kontradiksi. Yang kelima, adanya dongeng. Inilah ciri-ciri kitab yang tidak mungkin dikatakan sebagai firman Tuhan, kecuali memang kalian akui ciri-ciri seperti ini layak dikatakan firman. Nah, itu materi saya teman-teman yang sudah saya sampaikan sekitar mungkin 10 menit ya. Dan kita buka sesi tanya jawab dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Di sini sudah ada greeting. Greeting aturan yang berlaku adalah penanya wajib mendengarkan jawaban tanpa intervensi, dan saya tidak akan lebih dari 2 menit untuk menjawab karena saya juga meminimalisir waktu. Dan kamu sebagai orang Kristen di pertanyaan pertama hanya dapat 3 pertanyaan dulu. Nanti kalau ada Kristen naik, kamu standby dulu, Kristen yang lain bertanya 3 lagi. Tapi kalau tidak ada Kristen, kamu bertanya sepuasnya untuk menghargai teman Kristen yang lainnya naik. Untuk sementara kamu boleh bertanya 3 pertanyaan dulu sampai Kristen yang lain naik, nanti kamu boleh bergantian dengan dia. Silakan, greeting. Pertanyaan pertama terkait tentang kitab karangan. Kalau mau bertanya di luar itu juga boleh. Kitab karangan itu yang nggak bisa dibuktikan juga ya kenyataannya ya, termasuk juga kan? Kitab karangan yang tidak bisa dibuktikan itu gini. Kalau yang dimaksud dengan belum terbukti itu tidak sama dengan tidak terbukti. Coba ya dipahami bahasa saya ya. Masalahnya kan perkataan Tuhan. Tadi syaratnya sudah saya kasih tahu. Syaratnya ketika kamu bertanya maka kewajibanmu mendengarkan. Paham ya? Paham ya? Oke, kita ulangi teman-teman. Greeting, belum terbukti dengan tidak terbukti itu beda. Tidak terbukti itu tidak mungkin terbukti. Tidak ada probabilitas, kesempatan, kemungkinan terbukti. Contoh, yang tidak mungkin terbukti itu adalah keberadaan Yesus. Itu tidak mungkin terbukti karena para ahli sudah membuktikan, sudah dicari bukti arkeologis tentang Yesus itu tidak ada. Sampai kapanpun tidak akan ada. Kenapa secara akademik tidak mungkin? Enggak, saya belum selesai. Saya kasih contoh dulu. Kenapa tidak mungkin keberadaan Yesus terbukti secara arkeologis? Karena informasi yang berseliweran tentang Yesus itu tidak jelas. Ya, bahkan banyak profesor yang mengatakan bahwa Yesus ini tokoh mitologi. Nah, itu. Tapi belum terbukti itu bukan berarti tidak akan terbukti. Apa yang belum terbukti? Contoh surga. Surga itu belum terbukti. Kenapa? Karena kamu belum mati. Ya. Tapi hari kebangkitan itu belum terbukti. Yang saya tanya. Tapi bukan itu yang saya tanya. Sabar dulu, sabar ya. Nanti saya kasih kamu, kan kamu dapat ketiga kesempatan. Ya, bentar dulu, sorry ya. Soalnya kan belum poinnya yang saya tanya kan. Itu. Saya belum selesai. Kan saya kasih syarat tadi. Yang bertanya itu berkewajiban mendengarkan jawaban. Itu sudah masuk kategori wajib loh. Iya, betul. Wajib saya itu setuju. harus Cuman diikuti. kan poinnya belum ada. Oke, diam dulu. Saya itu bukan orang yang bebas intervensi dan berhak diintervensi. Donatur aja nggak bisa ngatur loh. Nah, apalagi penanya. Cuman sekedar penanya jangan coba-coba atur saya. Ya, saya independen. Oke, kita ulangi ya. Belum terbukti dengan tidak akan pernah terbukti itu beda. Contoh dalam dunia saintifik. Dalam dunia saintifik belum terbukti apa-apa yang ada di dunia mikrokosmos dan makrokosmos loh. Kenapa saya bilang begitu?
belum terbukti secara indrawi, secara empirik bahwasanya dunia makrokosmos itu ada. Gambarannya bisa dibuat, tapi pembuktian secara empirik belum terbukti. Makanya dalam dunia makrokosmos itu para ahli hanya bisa memberikan perumpamaan, gambaran, karena belum ada yang bisa melihat dengan mata telanjang. Bima Sakti itu belum ada. Begitu juga dengan dunia mikrokosmos. Kita nggak bicara tentang goib dulu loh, kita bicara tentang dunia fisik, bukan metafisik. Kita bicara masih di lingkup fisik loh. Belum terbukti bahwa COVID-19 itu adalah makhluk misalkannya. Bukan berarti tidak akan terbukti. Sampai detik ini para ahli tetap mengembangkan teknologi untuk membuktikan bahwa virus-virus ini adalah sesuatu yang eksis. Atau belum terbukti bahwa ada yang namanya di samping elektron, proton, neutron itu ada lagi partikel kecil yang bernama. Bisa jadi nanti Profesor Uniriva menemukan, maka disebut dengan materi Uniriva nanti apa namanya itu di samping elektron itu namanya adalah partikel Uniriva karena yang menemukannya adalah Uniriva. Sampai detik ini masih dicari. Apalagi sesuatu yang metafisik, sesuatu yang di luar kemampuan berpikir manusia. Dunia kematian, surga, itu bukan tidak terbukti. Kalau mau membuktikan mati dulu, ya. Itu bedanya, sesuatu yang belum terbukti dengan tak akan terbuktikan itu beda. Kalau tentang Yesus itu tak akan terbukti. Paham ya? Pintar anak bunda. Bukan itu tadi konfirmasi aja tadi, itu bukan pertanyaan sebetulnya. Yang jadi pertanyaan itu kan yang belum terbukti itu sesuai Al-Araf 157, dan itu kan Bible dan Taurat sudah ada sekarang. Nah, katanya kan nama Muhammad ditemukan. Apa? Quran surah Al-Araf 157 dikatakan kan nama Muhammad ditemukan dalam Injil dan Taurat. Nah, artinya kan itu sudah terbukti. Berarti itu sudah terbukti. Loh, ya, udah ayat berapa? Kok belum terbukti? Sudah terbukti banyak. Oke, saya tunjukkan kepada kamu ya. Sudah terbukti, bro. Masa nggak tahu? Iya, sabar. Kan kalau saya membuktikan, saya harus buka data. Kan butuh proses dan waktu. Ya, saya tunjukkan kepada Anda. Ya. Ada, oh iya dong, jelas eksplisit dong. Saya emang nggak main-main, ya. Kita akan buktikan bahwa nama Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab karangan yang dibuat oleh orang-orang Yunani. Bahkan kitab karangan itu pun tidak mampu menghilangkan nama Nabi Muhammad. Luar biasa ya nama Nabi kita ya. Kita akan tunjukkan teman-teman pernyataan dari para scholar bahwa, bentar, saya tunjukkan dulu, sebentar. Oke, kita kasih data. Hagai 2 ayat 7. Teman-teman perhatikan baik-baik ya, bagaimana kalau kita diskusi akademik itu bawa data akademis, data yang divalidasi oleh para sarjana ya, bukan pendapat pribadi, bukan karangan manusia, tapi diakui oleh orang-orang yang berilmu. Salah satunya penafsir-penafsir mereka gitu. Dan kita akan buka teman-teman. Ini ya, kamu perhatikan baik-baik ya greetingnya. Perhatikan baik-baik. Jangan terguncang ya, jangan terguncang, jangan mencret, jangan nangis ya. Oh, ngapain? Iya, sabar. Nih kita tunjukkan di sini. Ini dia. Nah, ini dia ya. Ini kita lihat teman-teman, yang mengatakan nama Nabi kita itu ada dalam Bible bukan kita teman-teman. Nggak perlu kita ya, nggak perlu kita. Ada bahasa Ibrani namanya adalah Hemet, yang artinya ganteng teman-teman ya. Ganteng artinya teman-teman ya, ganteng. Sekali lagi saya katakan artinya ganteng, indah. Ganteng, indah. Ternyata bukan kata kita, bukan kata kita, tetapi kata siapa teman-teman? Mari kita lihat. Loading ya. Sabar ya. Aduh, jangan ganggu saya lagi mengajar dulu. Kamu jangan ganggu saya bentar. Joka. Kau pakai sopan juga sini ya. Oke, sorry, itu Nah, ayat ini ya, berapa ini ya. Biar konfirmasi di sini. Ya, Hagai pasal 2 nomor 7. Ya, Hagai pasal 2 nomor 7. Kamu baca baik-baik ya. Tolong dibaca baik-baik. Saya terjemahkan ke bahasa ini dulu nih. Kamu baca ya, nih.
Jadi Hamad ternyata di sini adalah the Arabic Hamida means praise and the name. Saya ulangi sekali lagi ya. The Arabic Hamida means praise and the name Muhammad comes from the root Hamid. Akar kata yang sama, ini dia nama dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah. Ini ya. Jadi terbukti. Berapa itu? Bukan berarti nggak terbukti. Aduh jangan nangis. Bentar dulu. Hagai 2 ayat 7 jangan sedih lah. Ayat berapa itu? Ini Ayat berapa itu? Bentar Ada dulu. Hagai 2 ayat 7. Hagai 2 ayat 7. Hagai 2 ayat Diganti 7. terjemahannya menjadi barang yang indah. Ternyata itu artinya ganteng. Ganteng artinya. Artinya itu ganteng. Ganteng Nabi aku Hagai ganteng. 2 ayat 7. Ganteng. Saya bacain di sini ya, sorry ya. Iya. Iya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangnya langit dan bumi, laut dan darat. Di mana? Loh, kamu baca terjemahan. Kamu tahu nggak Muhammad itu dengan Ahmad dengan Hamid itu satu akar kata bahasa Ibrani dan Arab, kok pakai terjemahan? Wajarlah kalian nggak tahu nama Nabi aku. Orang kalian baca kitab terjemahan, mana boleh nama diterjemahkan. Di situ sudah dikatakan nubuatan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, terguncang seluruh dunia. Barang Mana yang ini? indah, yaitu Hamad ini akan menjadi kepunyaan segala bangsa dan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Terbukti rumah mana yang megah sekarang? Mana ada bait Yerusalem itu megah? Berantakan itu. Yang megah itu cuman Ka'bah. Ka'bah yang megah, rumah yang dimuliakan oleh Muhammad ibnu Abdullah sebagai orang yang ganteng, indah, yang memuliakan Ka'bah. Di mana tempat itu satu-satunya bait Tuhan yang megah hanya Ka'bah. Sejak kapan bait Salomo ada? Belum ada. Mana satu rumah Tuhan yang megah? Cuman satu di dunia ini, Baitullah. Di mana domba Kedar dan Nebayot berkumpul hanya ada di Ka'bah. Sejak kapan Yerusalem tempat berkumpulnya domba Nebayot dan Kedar memenuhi Yesaya? Nggak ada, cuman Maikah. Jadi ternyata nama Nabi kami diterjemahkan menjadi barang yang indah, sesuatu yang ganteng. Nabi gue ganteng. Emang Yesus buruk rupa dalam kitab Yesaya? Enggak mungkin. Kami nggak mungkin mengidolakan orang yang buruk rupa. Nabi-nabi kami ganteng rata-rata. Ya, maaf. Perbandingan Nabi Muhammad secara esensi ganteng, tampan, terbukti ganteng ya karena menikah banyak yang mau sama dia. Ganteng. Beda. Tanya lain, kau udah ngomongin kemana-mana kamu. Jangan nangis lah Greting, sedih kali. Bukan nangis, satu lagi. ngapain? Masalahnya kan kok kemana-mana. Mana ini artinya? Ini kok nggak ada di sini. Loh, kok pakai bahasa Indonesia? Ya kamu kan pakai, saya kan pakai teks asli. Nih, saya tunjukin. Di sini barang yang indah ini diterjemahkan dari kata khimdah, yang artinya adalah pilihan, pujaan, kedambaan, indah, ganteng. Memang pilihan dia pilihan, ganteng, pilihan, dicintai. Tuh. Jadi nama Nabi Muhammad itu artinya indah. Beda sama Yesus. Aku sus kuda, aku kuda ya. Beda ya. Indah, dicintai, berharga. Nabi aku diingini, pilihan, pujaan, kedambaan. Nabi Muhammad itu memang memenuhi kriteria ini. Dan ternyata ini adalah akar kata dari siapa? The Katanya name tadi, of Muhammad. Oke, Ini loh, katanya dibacain tadi bahasa Inggris eksplisit. ini. The Arabic loh, eksplisit loh ini. Mana eksplisit itu? Loh, ini Kau bacanya nggak apa? ngerti yang namanya eksplisit. Apa ini? Ini apa bacaannya nih? Ahmad bahasa Ibraninya Ahmad. Kan yang disampaikan di situ kan Ahmad. Gimana sih Greeting? Ahmad Bahkan ini di sini namanya nggak- Nabi Muhammad. nggak berbicara Ahmad sama ini sekali esensinya tentang Nabi Muhammad. Waduh. Loh, kok nggak bicara Nabi saya? Nggak Ini ada loh di sini. yang bilang ini apa? The Arabic Hamida means praise and the name Muhammad. The name Muhammad comes from the root
Kok gitu sih? Kalian pun Gimana sih? ngemis-ngemis sekali untuk melengkapi kesyukuran kalian. Tadi disuruh Serius? buktikan, Padahal dibuktikan langsung nggak terima. Ngemis. Bukan masalahnya, nggak ada ngomongin itu sama sekali loh di sini. Udah, jangan cintamu bertepuk sebelah paha dengan orang Yahudi ya. Orang Yahudi nggak terima Tuhanmu sebagai Tuhan, apalagi sebagai Mesias. Minimal kayak Bukan kami itu dong. Ben yang kita Abrahamson. omongin. Ben Abrahamson nih. Nih Ben Abrahamson, seorang Yahudi. Apa kata Ben Abrahamson? Untung aku pernah messenger sama dia ya. Ben Abrahamson bilang apa? Nih. Kalian itu cinta bertepuk sebelah paha. Iya. Mana ada orang Yahudi mengakui Kristen sebagai agama? Kalau ditanya Islam, Rabi. Itu kan namanya oknum, Reva. Gimana sih? Jangan sedih, jangan Aku nggak sedih. paham. Mentang-mentang nggak diakui. Iya, oknum nggak apa-apa. Tapi ini Rabi soalnya ya, Ben Abrahamson ya. Untung aku temenan sama Ben Abrahamson. Rabi itu nggak Ini- semua benar. Percaya nggak dulu kamu? Rabi Ben Iya, percaya nggak kamu? Iya, aku dengar dulu. Ini Ben Abrahamson. Itu ulamamu Aku nih- kufron itu kau percaya itu? diam dulu. Greeting mah. Diam dulu. Sabar ya, Dek. Sabar. Santai, aman-aman. Sabar nih. Saya tanya nih sama Rabi nih. Ya. Many Greetings, itu Christian. Gufran itu bukan ulama itu. Mama Gufran, bukan ulama. Itu orang gila itu. Itu orang gila itu ya. Iya. Kita baca nih ya. Kau jelas dia kau bilang orang Diam dulu, gila. greeting. Bangun double. Dia masih Bangun double-nya makin kencang. Double-nya kencang. Ya, tengok ya. Tengok ya all Christian ya. Ini namanya Ben Abrahamson ya. Kalian cek Facebooknya Ben Abrahamson dan aku DM-an sama dia. Aku tanya gini. Many Christians say that the Messiah awaited by the Jews has divine nature. Is that true? Udah aku tanya tuh. Apa jawaban dari Rabi ini? Christianity today has mixed Judaism with pagan Greek philosophy. The Greek and Roman called their sister by the name Son of God. So they did this to the prophet Isa as well. Jewish and Islamic Tauhid is the same. Memang menyakitkan ya teman-teman Kristen ya. Ketika cintamu bertepuk sebelah paha dengan orang Yahudi, ternyata justru konsep ketuhanan kami diakui sama. Sedih, memang sedih. Hotel Indonesia berharap diterima sama orang Israel, tapi malah diludahi. Ngaku-ngaku Tuhannya sama. Sangat sedih. Hotel Indo. Minum dulu sedikit. Ferdi, halo Ferdi. Alhamdulillah. Ferdi. Oke, Yonatan. Ferdi. Oh Ferdi. Wait. Aduh. Bang Wan, kenapa device-nya makin double Bang Wan? Sengaja. Saya ngomong tuh feedback. Saya ngomong Sengaja, tuh gitu tak feedback. Ya, buat teman-teman Kristen naik ke sini itu syaratnya 2. Pertama manusia, kedua berakal. Kalau tidak berakal nggak apa-apa, kita izinin. Saya kan orangnya kan tidak kejam-kejam kali lah. Kalau kalian bodoh, saya maklum. Kalau kalian tak berakal, saya sangat maklum. Tapi saya tidak maklum kalau kalian nggak bawa Roh Kudus. Bawa Roh Kudus ya, tolong ya, gitu. Karena saya pengen ngobrol sama Roh Kudus. Ya itu. Halo, Munira. Munira Alidrus. Ya, silakan. Oke, turun dulu ya.
Kasihan oten-oten bertepuk sebelah paha, berharap orang Israel menerima mereka, padahal diludahi seluruh tubuhnya, dikatakan anjing oleh mereka. Ya. Nadi Putra. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau sampaikan Bang Nadi? Apa? Biasa penggemar Uniripa. Oh iya. Kita ini adalah apa mau sampaikan saja Bang. Ya lanjut aja lah. Tanya gaspol. Ini. Oke, bawa Bang ya. Assalamualaikum. Naldi. Halo Naldi. Jadi orang-orang ini minta naik hanya untuk dilempar ke ini. Ajaib. Sambil naik-naikin, saya nyanyikan sebuah lagu dulu ya buat teman-teman ya. Sedih, aku sedih melihat Oten Indo, cinta bertepuk sebelah, itu pun sebelah paha, berharap diterima sama orang Israel, diludahi muka dan kepalanya, Dan di rudal Islam. Wah, diakui dia. Berarti diakui dia kalau mereka merasa terudal, teman-teman. Berarti betul, teman-temannya. Diakui oleh Greeting bahwa kita ini merudal Kristen, teman-teman. Habis Kristen dirudal Islam. Jadi Greeting, kamu kesini untuk berdaya Greeting ya. Terima kasih Greeting. Sungguh aneh, tapi nyata. Oten di Indonesia sudah diludahi semua, masih saja berkata kami ini Yahudi rohani, Tuhan kami Tuhan yang sama. Kami ini Yahudi rohani, Tuhan kami Tuhan yang sama. Alfrida, ini orang Islam nih, dia pakai akunnya Agatha. Alfrida Misik Agatha nih. Islam. Iya. Hai. Halo. Iya. Apa kabar? Jadi ini nih dia pendukung apologet ini. Jadi dia pakai akun Alfrida ini. Dia ini menunjukkan bahwa ini loh si Agatal gitu. Betul. Alfrida ini apa ini? Gereja atau masjid ini? Dia orang Islam ini. Aku Islam masih kan? nggak mau di gereja, banyak setannya. Dia nggak mau ke gereja. Aduh ya Allah, aduh ya Allah, lucu-lucu lah orang Islam ini. Aduh. Apalagi Tuhannya nggak pakai celana. Oke, harus sampaikan Alfrida. Alfrida, Nggak apa boleh yang gitu ya, sampaikan? Alfrida. Oke, saya mau ngajarin Alfrida dulu sebentar. Maaf ya, saya tertawa bukan berarti saya menghina agama Kristen, tidak. Maaf teman-teman, gini ya, kita ini Islam ya, kita tidak diizinkan untuk menghina dan menghujat sembahan orang lain. Saya lucu bukan sama pernyataan Alfrida ya, saya ketawa sama cara dia bicara tadi dan foto si Agatha tadi ya. Itu tadi foto Agatha, teman-teman ya. Teman-teman begini ya, memang kita itu tahu kalau Tuhannya umat Kristen itu ditampilkan tanpa celana. Iya, memang kita tahu memang Tuhannya umat Kristen itu dibunuh dan mati. Tapi diksinya nggak tepat kalau kita itu menyebutkannya tanpa alasan ya. Misal kita lagi duduk sama orang Kristen terus kita bilang Tuhanmu nggak bercelana, itu diksi yang tidak boleh. Iya, saya paham itu fakta ya Alfrida ya, tapi diksi itu boleh digunakan untuk menyadarkan kalau mereka melakukan penistaan atau penghujatan atau memberikan standar ganda. Tapi kalau Alfrida nanti dengan teman-temannya Kristen, misalkannya Alfrida punya teman Kristen nih, tetangga Kristen nih, tidak tepat kita katakan Tuhan mereka tidak bercelana atau Tuhannya mati. Kenapa? Karena diksi itu hanya akan memancing kemarahan dari mereka yang bisa jadi mereka pada waktu itu belum sadar
keyakinan mereka itu adalah sebuah penistaan kepada Tuhan. Nah, jadi ada baiknya teman-teman yang menonton diskusi lintas agama untuk tidak menggunakan diksi-diksi itu pada saat-saat yang tidak tepat dan diksi itu tidak tepat. Nah, boleh teman-teman berdiskusi dengan saudara kita Kristen tapi diawali dengan cara yang baik. Contoh, kita ajarkan dulu Islam dan kita tunjukkan bukti-bukti dulu, baru nanti kalau mereka misalkannya mengeluarkan standar yang bobrok ya, contoh, menurut kami Tuhan itu kayak Tuhan kami doang bisa mati, baru di situ kita boleh berretorika untuk menggunakan ilmu mantik namanya. Ya, boleh kita gunakan ilmu filsafat ontologik dengan bahasa akademis, atau boleh menggunakan bahasa sarkas, atau boleh menggunakan bahasa-bahasa kejam supaya mereka sadar gitu konsekuensi logiknya, bahwa benarkah Tuhan Anda itu dipajang tanpa celana? Apakah Anda merasa bahwa itu memuliakan Tuhan? Maka Tante Mika pernah ngajarin begini nih, coba kalian bayangkan orang tua kalian dipajang patung orang tua kalian nggak pakai celana dalam, atau difoto orang tua kalian tapi pakai sempak doang, terus dipajang di rumah. Kira-kira itu etis nggak? Nah, kalau mereka bilang begini, oh itu nggak etis, nah apalagi Tuhan. Bagaimana pendapat kalian ketika ada gambar Tuhan dipajang tanpa pakaian? Apakah menurut kalian itu etis? Nah, jadi kita boleh begitu. Itu namanya kita sedang mencoba untuk memasukkan paradigma, atau membawa mereka bernalar, atau membawa konsep berpikir, atau mengajukan ide dan gagasan. Dan itu akademis, dan itu sah-sah saja dilakukan. Tapi kalau misalkannya teman-teman misal teman-teman tuh duduk dengan orang Kristen ya, ada orang Kristen nih, tiba-tiba teman-teman bilang, Tuhanmu nggak pakai celana, itu khawatirnya seperti Al-Quran bilang, kalau kita menghujat sembahan mereka, mereka pasti akan membalas dengan cara yang melampaui batas. Nah, yang kita khawatirkan adalah kita menjadi asbab mereka menghina agama Islam dan menghina Allah dan Rasul. Nah, jadi begitu. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kita dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, sabili rabbika bil hikmah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang menonton debat lintas agama, spesifiknya orang Islam, mari kita mulai dengan cara mengedukasi dan mencontohkan begini loh narasi yang benar gitu. Tapi kalau teman-teman konteksnya sedang berperang ya, menjawab dan membalas ya, nah itu udah sama dengan perang lah. Bahkan dalam berperang pun kita ada etikanya. Agnostik. Silakan. Pasien selanjutnya agnostik. Halo agnostik. Agnostik, tolong buka mute-nya. Agnostik. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, buat teman-teman yang mungkin agak sulit untuk buka komal atau buka mic, tandai di bawah. Saya belum bisa buka mic, saya mau naik. Jadi kita tahu kalau kalian itu orang yang belum memahami cara masuk komal, atau misalkannya kalian minta pandu kepada kami di typing, saya mau naik tapi saya belum terbiasa buka komal, masuk komal, izinkan saya naik. Insya Allah kita bantu untuk undang buka mic-nya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu cara menutup mic dan membuka mic. Saya maklum banyak orang-orang yang mungkin belum pernah naik ke komal sehingga nggak tahu cara buka mic. Oke, agnostik, silakan. Dari nama sesuai dengan dirinya memang agnostik. Iya, kalian ini mabuk agama semuanya. Saya lebih bangga ya. Sabar. Kalian itu mabuk agama kalian. Ya nggak apa-apa. Gimana salahnya mabuk agama? Iya, kalian sering membuat kekacauan di mana-mana pun. Oke, di mana kacau? Di negara kafir kalian itu jadi sampah. Negara kafir yang mana nih? Negara kafir kami di sampah. Setahu saya kalian datang minta suaka. Oke, ini ya. Kekacauan. Gimana sih? Oke, saya tunjukin ya. Oke, saya tunjukin yang sampahnya ya. Saya tunjukin sampah yang sesungguhnya ya. Nih. Bagaimana keadaan di negara kafir ya? Kita akan lihat teman-teman ya. Terima kasih sudah mengingatkan saya atas kamu tuh membantu saya untuk memberikan informasi edukasi kepada publik untuk mengingatkan umat Islam. Beginilah keadaan kalau kita umat Islam itu berada di negara kafir. Apa yang akan terjadi?
Ini yang terjadi teman-teman ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Pembakaran Al-Quran oleh caleg Amerika Serikat bersumpah akhiri Islam di Texas. Ini perempuannya, betinanya ya. Nah, kenapa para apologet Kristen itu kaburnya ke negara kafir? Karena memang kalau negara kafir ini kalau membakar, menghina Islam boleh, tidak ada larangan. Nah, jadi kalau mereka mayoritas, ini yang terjadi. Tapi ketika mereka tinggal di Indonesia, kita tidak terima mereka menghina agama kita, mereka merasa tertindas. Tapi kalau mereka tinggal di negara kafir, mayoritasnya mereka injak dan mereka bakar Al-Quran, dan itu dilegalkan di sana. Buktinya seorang caleg loh, seorang caleg saja teman-teman itu membakar Al-Quran. Itu baru calegnya. Terbayang nggak kalian kalau kalian itu minoritas di sana dan kalian memberitakan kebenaran tentang kitab mereka? Bukan cuman Al-Quran yang dibakar, bos, kalian. Oh, pernah terjadi itu? Pernah. Dulu Katolik 500 tahun membunuhi orang-orang yang berbeda denom dengan mereka. Protestan membunuhi anak-anak gereja Baptis. Bahkan dulu ada namanya perang salib Albigensian, orang Qatar dimusnahkan. Itu kalau mereka mayoritas, punya power di tangannya. Dan Amerika menunjukkan buktinya. Buktinya kalau negara kafir yang bahkan sudah ada PBB, loh, Perserikatan Bangsa-Bangsa loh. Sudah ada yang namanya hak azazi manusia. Coba kalian lihat bagaimana agama kita dibuat. Kalau agama Islam dibakar Qurannya, mereka biarkan. Mereka biarkan itu. Itu mereka ya. Itu kelakuan orang-orang kafir kalau mereka mayoritas. Jadi kalian jangan berharap dihargai kalau mereka kafir. Jangankan kalian dan Nabi kita dimuliakan. Tuhan mereka kutuk kok. Kalian mau berharap kepada orang yang mengatakan Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang berdosa, berharap kalau mereka itu akan menghargai kalian? Jangan naif lah saudaraku Islam ya. Ini teruntuk untuk saudaraku Islam. Buat saudaraku Islam, jangan naif. Jangan terlalu naif lah. Al-Quran sudah katakan, walan tardo ankal yahudu walan nasara. Mereka tidak akan pernah ridho. Upaya mereka menunjukkan ketidakriduannya salah satunya apa? Kalau di negara mereka Al-Quran dipijak dan dibakar, itu sah-sah saja. Mengatakan Nabi Muhammad begini begitu mah itu sah-sah saja. Tapi kalau mereka di negara mayoritas Islam, lalu mereka kita penjarakan karena menghujat Nabi kita, kami tertindas, kami tersakiti, itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Ini mereka, anak-anak Teos ini memang sudah terbiasa nggak bertanggung jawab. Orang dosanya aja bukan mereka yang tanggung kok. Dimana mungkin mereka itu bertanggung jawab dengan kehidupan sosial? Orang dosanya aja mereka yang menanggung adalah Tuhan. Gimana mereka mau tanggung jawab dengan perbuatannya? Kalian pikir ketika mereka memperkosa kalian terus mereka akan bertanggung jawab? Enggak. Mereka tinggal minta ampun, minta maaf kok. Ada indulgensi. Kan mereka ada darah Yesus memurnikan dosa mereka. Ya. Jangan berharap kalian ketika kalian umat Islam diperkosa maka mereka akan bertanggung jawab. Tidak akan. Kenapa? Kan ada darah Yesus memandikan tubuh mereka dari mensucikan dosa-dosa itu. Beda dengan kita, ada kafarat. Enak aja kalian Islam memperkosa kalian langsung masuk surga. Ada kafarat, bro. Ada kafarat. Ya, beda. Islam dan Kristen punya paradigma yang berbeda tentang penebusan. Kalau di Islam, kau berbuat dosa, kau membunuh maka darahmu halal. Kau mencuri, tanganmu harus dipotong. Kau berzina dengan laki orang dan bini orang, kau harus dirajam sampai mati. Itu loh. Kau tanggung jawab. Oh, tidak bisa dipenuhi tanggung jawab itu di dunia. Kau baca Quran. Faman ya'mal misqala dzarrati khairan yara wa may ya'mal misqala dzarrati syarran yara. Perbuatan baik secuil sebiji sawi tidak akan dilupakan. Perbuatan dosa sebiji sawi tak akan diluputkan. Gak dapat kafaratmu di dunia, itu ada alam barzah. Gak dapat di alam barzah, itu masih ada yaumil hisab. Bahkan ketika kau masih banyak dosamu di yaumil hisab, kau masuk dulu neraka. Itu di Islam. Maka Rasulullah dengan syafaatnya lah yang mengeluarkan kau, asal kau gak musyrik dan kafir dan munafik. Ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Kalau di Kristen,
Kau memperkosa, kau koruptor, kau membunuh 100.000, memperkosa anak kecil, buru-buru anak kecil. Kau tinggal darah Yesus. Dimurnikan dosa-dosamu itu, dibenarkan Tuhan dosa-dosamu itu. Beda konsep penebusan dosa dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan aturan bagaimana supaya kalian menebus dosa kalian dengan cara nikmat. Bagaimana caranya? Nah, makanya Rasulullah katakan begini, wahai wanita-wanita, banyaklah bersedekah, karena banyak di antara kalian nanti masuk neraka karena kufur kepada suami. Maka cara penebusan dosa terbaik dalam Islam adalah kalian berlomba-lomba memperbanyak amal soleh dan membenci perbuatan jahat kalian, berhenti, bertobat-tobatan nasuha, lalu kemudian sibukkan diri dengan amal soleh. Banyak amal soleh yang bisa kita lakukan sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau saya nih duit saya terlalu banyak, ya udah saya sedekah. Kalau saya ini cuma ilmu aja yang ada, duit malah nggak ada, ya udah mengajar. Kalau saya itu tenaga yang kuat, saya itu ndak ada uang, ndak ada cukup ilmu, ya udah tenaga apa? Ya saya bantulah, misalkannya angkatin nenek-nenek lagi jualan saya bantuin. Kan Allah kasih kesempatan kita semua. Silakan beramal dengan ilmumu, dengan hartamu, dengan fisikmu. Masa ndak mampu? Saya kaki ndak ada, tangan ndak ada, tapi saya ndak punya ilmu, nggak pula punya harta, ndak bisa berdakwah dengan cara beramal soleh dengan mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Bahkan itu lebih berat daripada badan kau. Seperti itu. Bob Chen. Halo Bob Chen. Bob Chen, buka mute Bob Chen. Bob Chen. Bola kau Bob Chen. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau di dalam kekristenan butuh tumbal manusia, butuh sekali. Tapi kalau di Islam Allah tidak butuh. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan menyerahkan anaknya yang tunggal dan sulung untuk disembelih, Allah tidak izinkan terjadi karena itu hanya ujian. Ujian itu bukan gini teman-teman. Kalau kalian pernah yang bagi angkatan darat, angkatan laut, dan polisi dan tentara, yang namanya diuji itu bukan dibunuh. Nggak ada ceritanya kalian disuruh pegang bom sampai meledak, nggak ada. Tapi kalian diuji dengan suara ledakan bom. Bagaimana sensor kalian menghadapi itu supaya nanti kalau menghadapi bom beneran bisa. Yang namanya ujian begitu. Nggak ada ujian itu Allah suruh sembelih langsung. Tapi Nabi Ibrahim itu diuji dengan perintah. Tapi ketika dia membuktikan bahwa dia adalah orang yang tunduk dan takwa kepada Allah, buktinya kan Allah ganti. Ini bukti kalau Tuhannya Bani Israel dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan dan? Ya, kenapa saya katakan dan? Bukan berarti Tuhan itu dua. Tuhan yang direpresentasikan oleh kitab Yahudi, Tuhan yang ada di dalam Al-Quran, Tuhan itu cuma satu ya, yang adalah pencipta alam semesta, sifatnya sama. Sama-sama tidak butuh darah. Tapi Tuhannya Kristen butuh darah. Butuh darah. Haus akan darah. Suka dengan penumpahan darah. Bahkan merencanakan kematian kepada putranya yang tunggal untuk ditumpahkan darahnya. Inilah perbedaannya teman-teman. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh darah, Allah tidak butuh apa-apa. Allah memberi perintah bukan meminta, tapi memerintah. Beda ya. Yang meminta itu hamba. Kalau Allah itu memerintah. Kalau meminta itu kita, ya Allah minta jodoh, ya Allah minta uang. Kalau Allah perintahkan, sembahlah, sholatlah. Itu beda. Kalau Yesus, Tuhan yang meminta, memohon kepada Tuhan Bapa. Seperti itu ya. Jadi tapi suka perang ya. Martin Antor, setahu saya perang terkeji di dunia ini namanya perang salib. Nggak ada perang Ka'bah ya. Perang keji yang diakui oleh sejarah namanya perang salib, dilakukan oleh Kristen. Dan itu pembantaian tak manusiawi yang dilakukan oleh tentara salib. Jadi yang suka perang itu bukan Islam.
Perang Dunia ke-1 Kristen, Perang Dunia kedua Kristen, yang menjatuhkan bom Nagasaki Hiroshima Kristen, pembantaian 6 juta Yahudi Kristen, yang melakukan genosida di mana-mana Kristen, genosida suku Aborigin Kristen, genosida suku Aztec, Indian dan Inka Kristen, yang melakukan penjajahan di mana-mana merata di seluruh alam semesta Kristen. Kok Islam? Bukan Islam. Islam itu bukan melawan menjajah, Islam itu bukan menjajah tapi melawan, memerangi yang memerangi. Beda. Genosida yang mempelopori itu Kristen. Bahkan itu yang dikatakan oleh Profesor Juan Paul. Tapi melawan. Oke, Halo Satset. Double. Satset. Halo. Satset. Agamanya gereja apa, atau bro? Muslim? Ya, agamanya apa? Kristen. Oke. Satset, tema kita di sini adalah kitab karangan. Kitab karangan itu ditandai dengan 5 ciri-ciri yang baru saya kumpulkan dan masih banyak, tapi 5 ini yang mau saya bahas. Yang pertama adalah adanya pernyataan kira-kira dari pandangan manusia. Bukti bahwa ini bukan dari Tuhan, karena kalau Tuhan nggak mungkin memperkirakan, Tuhan memastikan. Yang kedua adanya pendapat pribadi. Yang ketiga hasil penyelidikan manusia yang terbatas. 4 banyaknya kontradiksi sebagai bentuk bukti bahwa manusia itu terbatas dan banyak terjadi kesalahan. Dan kelima adanya dongeng. Ini tema kita kali ini. Tapi Satset, kalau kamu tidak mampu membahas tema ini karena kamu tidak ada persiapan, maka kamu boleh bertanya tentang Islam dan pemahaman saya tentang agama kamu. Silakan bertanya dan kamu punya 3 kali kesempatan bertanya di sini. Kalau kamu sudah memiliki dapat 3 kali kesempatan bertanya, kamu boleh standby di Komal ini. Nanti kita naikkan Kristen yang lain. Tapi kalau tidak ada Kristen, kamu sepuasnya bertanya. Kita fokus kepada kamu. Silakan Satset. Silakan pertanyaan pertama saya catat Satset. Iya, nanti saya naik lagi. Soalnya internetnya saya pindahin dulu bentar. Oke, boleh saya tunggu ya. Materi diskusi tanggal, ya boleh Dek. Materi diskusi tanggal Rabu. Materi diskusi Rabu 14 Januari 2026. Oke, tema kita adalah kitab karangan. Tema kita kitab suci kok karangan. Nah, itu temanya. Nah, ciri-ciri kitab karangan. Ini temanya nanti aku update di Mesia teman-teman ya, ciri-ciri kitab karangan. Nah, oke, kita ke Al-Quran teman-teman. Kita ke Al-Quran. Sekarang kita pembuktian. Nah, teman-teman, karena kita menunjukkan 5 ciri-ciri kitab yang mustahil kitab. Oh, sudah Dek? Oke, boleh lanjut Dek. Pertanyaan pertama Dek, akun Satset. Nama kamu siapa sebenarnya Dek? Nama aslinya siapa Dek? Satset, nama aslinya siapa? Satset. Saya bertanya itu nggak apa-apa. Satset, coba. Ya. Oh, dekat-dekat dengan handphonemu Satset. Ya, nama aslinya siapa Dek? Udah turun. Boleh aja, tahu kita nama aslinya? Bagus. Oke, nanti naik lagi ya kalau internetnya udah bagus ya. Ya, Dek Satset, Uni tunggu Anda untuk naik ke Komal ini ya. Boleh bertanya sepuasnya tentang agama Islam. Kalau tidak mau memberikan nama asli, oke, kita hargai, nggak apa-apa. Saya bikin akun Satset. Nanti saya catat semua pertanyaan kamu, saya rangkumkan di mesia.org ya, sebagai pembelajaran yang terdokumentasi. Boleh. Oke, Buna Mida. Halo Buna. Halo, assalamualaikum Bang, Muslim Bang. Ayo sampaikan. Oke, salah pencet mungkin. Halo Rifa. Ya, halo Pak Yipta. Akun Pak Yipta. Agamanya apa Pak? Kristen. Oke, nama aslinya Yipta. Iya. Oke. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan, tema kita adalah kitab karangan.
Ya, di sini kita boleh membandingkan, memberikan ide dan gagasan dan pembuktian-pembuktian, tapi kita lebih fokuskan di banyaknya pembuktian. Kita metodenya tekstual, kontekstual, dan faktual. Sebentar, sabar dulu. Dalilnya di mana itu belum kitab selesai. karangan itu? Oke, nanti saya tunjukkan kepada Anda. Saya sampaikan dulu tema diskusi kita kan judulnya kitab karangan. Iya, sekarang dong. Bro sabar. Ya, akan saya tunjukkan. Ya, oke lah kalau gitu ya. Anda sepertinya nggak sabaran ya. Di sini umat Kristen boleh bertanya, bukan memerintah saya ya. Bukan nyuruh-nyuruh saya, tapi bertanya. Yepta gini Yepta. Kalau Anda sebenarnya orang yang tidak mampu berdiskusi dengan cara baik, saya tidak paksa Anda naik ke atas. Tapi ketika Anda naik ke atas ini, Anda membawa agama Anda. Jangan tunjukkan kalau orang Kristen itu tidak ada adab. Janganlah kayak gitu. Jangan Anda tunjukkan bahwa representasi Kristen itu tidak pernah diajarkan adab masuk ke rumah orang. Kan saya kasih aturan dulu. Di sini umat Kristen boleh bertanya, bukan menyuruh-nyuruh saya. Saya kan kasih data kok, bukti kalau kitab karangan itu ada. Oke. Baik, kita tunjukkan dalil kitab karangan. Pertama dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 1. Silakan Yepta dibuka mic-nya. Silakan ditanggapi nanti, tapi saya kasih data ya. Ini dia. Ini kitab karangan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Nih, penyelidikan ini termasuk kitab karangan. Kenapa? Arti kata karangan itu adalah ini. Di mana nih arti kata karangan nih? Bentar ya. Salah satu arti kata karangan adalah, sebentar, bukan ini, bukan KBBI ini. Mana tadi karangan ya? Bentar ya. Sebentar saya tunjukkan dulu datanya. Kita pakai KBBI aja. Kalau kalian punya kamus lain boleh ya. Karangan itu artinya apa sih? Nah, ini ya pengertian karangan. Saya kan minta dalilnya di mana, bukan pengertiannya. Itu Lukas pasal 1 nomor 1. Lukas pasal 1. Di mana? Di mana nomor di nih. ada kitab karangan. Nih. Ini loh. Ini loh. Baca loh. Gimana sih ini? Kan tadi kamu ngapain pas saya tunjukin dalil ini? Ini loh. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Kan tidak ada itu karangan. Makanya saya kasih kamu definisi karangan itu apa? Arti karangan kamu ngerti nggak? Berarti Kamu ngerti nggak karangan? Bukan, ini loh karangan ini artinya. Pengertian karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Iya, itu kalian sendiri yang ngarang, bukan karangan. Kok saya? Ini apa sih? Tidak Kamu ada ngerti tulisan nggak? di situ karangan. Ini kan kamu ngerti definisi karangan nggak? Definisi karangan ini loh. Makanya belajar bahasa. Nah, definisi karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan ini kan saya tunjuk. Ini gimana sih ini orang Kristen ini bisa nggak sih bahasa Indonesia? Definisi karangan adalah karya tulis hasil kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis. Dan ini terjadi di sini Lukas pasal 1. Nih, ini karya tulis nih. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Karya tulis untuk peristiwa seseorang nih. Orang ini yang nggak tahu siapa namanya, membuat karya tulis. Itu namanya karangan. Ini definisi karangan loh. Kamu gimana sih, orang Indonesia kok nggak ngerti sih? Nah, dan lebih dalamnya lagi, kitab kamu bukan cuma karangan tapi dongeng. Siapa yang bilang nih? Menurut Alkitab Sabda.org, penafsir ND mengatakan 1 Korintus pasal 10:4 ini adalah dongeng. Nih, Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Jadi kitab kamu ini bukan cuma sekedar karangan, tapi juga ada dongeng di dalamnya, Dek. Ini loh. Pengertian karangan, ciri, unsur, dan jenis. Ini loh. Iya, Kakak. Gimana sih? Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya, Dek. Karangan ya, Kak? Iya, karangan.
Oh, jadi kalau Karangan yang Lukas, kitab yang karangan benar konon itu katanya kitab apa Matius. itu, Kak? Oh, Al-Quran dong. Al-Quran itu ya? firman Allah. Mm-mm. Jadi kitab saya itu karangan gitu ya. Iya, masa, aduh, telinganya bermasalah ya, Dek. Masa 4 kali saya harus jawab itu? Iya, Dek, kitabmu karangan. Karangan Matius, karangan Lukas, karangan Yohanes, karangan Paulus, karangan-karangan. Dan bahkan saya sudah tunjukkan bukan cuman karangan, dongeng. Kan udah ada saya tunjukkan dulunya tadi. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.